Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang terkasih, selamat malam semuanya. Salam sejahtera, Shalom. Bersyukur untuk kesempatan yang begitu berharga, saya boleh bersama melayani di kebaktian doa. Terima kasih untuk Gembala Sidang, Fumuse, dan juga rekan-rekan di sini, Majelis Jemaat. Nah, rekan-rekan semua, Bapak Ibu, tema hari ini sangat keren, Saudara. Ya, dan saya yakin pengurus menyusun temanya ini memang sangat baik. Ya, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, takutnya bahasa Inggrisnya meleset gitu ya. Firman Allah yang tak tertandingi, wah ya, atau tiada bandingnya. Firman Allah yang tiada bandingnya. Lalu majelis jemaat atau pengurus juga memberikan kepada saya itu ayat referensinya Mazmur 119. Nah, bayangin Bapak Ibu, Mazmur 119 itu ada 176 ayat. Mau kita baca satu-satu dan renungkan. Ya, saya kira kita akan dapat kesempatan banyak setelah ini. Tapi hari ini saya akan fokus ke beberapa ayat yang memang saya lihat dan Tuhan juga pimpin untuk sampaikan, itu dari ayat 65 sampai ayat 72. Ya. Mazmur 119 ayat 65 sampai dengan 72. Nah, bagian ini saya akan bacakan bagi jemaat sekalian. Engkau telah berbuat baik kepada hamba-Mu, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Ayat 68, Engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar atau sombong artinya menodai aku atau menyerang aku dengan dusta. Tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. 72, mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Lalu saya lompat ke ayat 127 Bapak Ibu untuk memperkuat ayat 72. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Ya, demikianlah firman Allah, berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan Yesus, kalau saya mencoba untuk menggoda Bapak Ibu, ya, pendeta kok menggoda gitu ya. Ada dua hal. Bapak Ibu mau emas, ya, emas, atau memilih firman Allah. Sebetulnya tadi saya siapkan peragaan salib emas sama Alkitab supaya lebih real. Namun ketinggalan. Nah, saudara sekalian, jadi tolong bayangkan ada emas, ada Alkitab yang berisi firman Allah. Bapak Ibu lebih suka yang mana? Lalu mau pilih yang mana? Ayo. Ikuti naluri kita, saudara, naluri kita. Saudara sekalian kasih Tuhan Yesus, nggak usah dijawab. Karena saya yakin Bapak Ibu sudah mengumpulkan bersama Tuhan untuk selalu mencintai firman Tuhan, bukan? Amin. Namun saudara sekalian, kita mesti salut kepada penulis firman Tuhan Mazmur hari ini, yang walaupun dia di dalam keadaan sedang bergumul, dia tetap seturut dengan tema besar di dalam Mazmur 119 itu adalah firman Allah itu tidak ada bandingannya. Nah, kalau tadi Bapak Ibu lihat semua tadi ayat yang kita baca tadi, saudara, itu sebagian pergumulan dia. Dia di dalam keadaan yang tidak sedang baik-baik saja loh.
Dia tidak sedang duduk, kemudian merenung, memikirkan satu karya yang indah, ditemani secangkir kopi dan menyeruput kopinya, menyusun satu karya, pujian tentang firman Allah. Bukan. Dia sedang tidak baik-baik saja. Dan saya yakin hari ini juga banyak sekali umat Tuhan, anak Tuhan yang di dalam tidak baik-baik saja. Bahkan tertindas, saudara. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu kita sedang tertindas apa hari ini. Ya, jangan-jangan tertindas oleh orang yang paling dekat dengan kita sendiri. Ya, kita sedang tertindas, kita tidak nyaman, kita ingin mendapatkan jalan keluar. Saudara, untuk itu kita perlu kembali merenungkan Mazmur ini. Mazmur yang sebetulnya menekankan kembali bahwa firman Allah itu tidak ada bandingnya. Dan khusus untuk ayat 65 sampai ayat 72, saya mengajak perhatian saudara supaya tertarik ke sana. Ayat 65 sampai ayat 72 itu ada 8 ayat. Nah di situ saudara, itu adalah kalau kita bilang secara struktur kitab Mazmur, itu stansa ke-9. Jadi Mazmur ini 119 itu ada 22 stansa, 22 bagian, yang setiap bagiannya ada 8 ayat, yang setiap bagian stansa itu mengikuti alfabet Ibrani. Alef, Bet, Gimel, Dalet, sampai terakhir itu Tau. Nah saudara ya, alfa omeganya kira-kira begitu kan. Nah saudara sekalian, bagian yang ke-9 ini adalah huruf Tov, huruf Tet. Nah huruf Tet ini saudara sekalian, huruf yang ke-9. Dan semua ayat dari 65 sampai ayat yang ke-72 itu diawali dengan huruf Tet semua. Dan huruf Tet itu yang di dalam stansa 9 ini Bapak Ibu, itu didominasi dengan huruf Tov dan Torah. Wah ini hari ini kok banyak perbendaharaan Ibrani dibongkar semua gitu ya. Tov artinya baik saudara. Jadi ini Mazmur kebaikan. Firman Allah yang adalah Torah itu, Torah firman Allah itu Tov, baik. Dalam bahasa Indonesia top. Ya top. Kalau kita bilang top baik ya Bapak Ibu ya. Saya masih ingat dosen Ibrani saya yang sangat keren, ya dulu mengatakan ngapalkannya gampang, top itu baik, ya. Baik atau good. Jadi kalau kita bilang selamat pagi itu boker tov. Ya, Bapak Ibu mungkin dengar kata boker sudah lain gitu pikirannya ya. Justru itu yang diajarkan. Ingat jam berapa kita melakukan kegiatan itu. Nah, ya saudara, pagi kan, maka itu good morning sebetulnya. Nah saudara, tov itu baik, Dan kemudian di dalam ayat itu muncul kesinambungan dengan Torah, ketetapan, firman, ya arahan Tuhan, titah di dalam bagian stansa 9 ini. Jadi pemazmur mengatakan apa? Di dalam keadaan yang sangat sulit, tertindas dan tidak baik-baik saja, saya tetap memilih Taurat Tuhan. Kenapa? Karena Taurat Tuhan itu tov. Tidak ada bandingnya. Best, bagus. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ya. Bahkan dibanding dengan emas tua, katanya tadi. Emas dan perak. Ribuan emas dan perak. Emas hari ini 1 gram berapa Bapak Ibu? Ini mulai naik terus ya. Saya coba ngitung-ngitung, jadi kita singkat waktu tidak perlu ngitung sama-sama gitu kan ya. Saya coba menghitung kalau ribuan emas dan perak, kita konvers ke hari ini, rupiahnya kira-kira 15 miliar. Itu 1000 emas dan perak. Nah kalau dibilang ribuan saudara itu bisa sampai berapa ribu maksudnya pemazmur. Kali aja 15 miliar kali berapa begitu banyak. Namun kalau ketemu nominalnya pun sebetulnya pemazmur mau katakan apa? Firman Allah bagusnya, berharganya, tidak tertandinginya lebih dari yang kamu bisa hitung. Karena ribuan itu entah sampai kapan ribuannya itu selesai. Jemaat Tuhan. Jadi 2 hal yang saya ingin sampaikan
melanjutkan latar belakang ini. Kalau firman Allah tidak terbandingi, sebetulnya itu apa? Kenapa bisa begitu? Bapak Ibu, saya mengajak saudara melihat ayat 68 yang tadi sudah dibaca. Engkau baik dan berbuat baik. Engkau adalah Allah Yahweh baik. Jadi Allah itu naturnya baik, ya, tov. Lalu dari dia berbuat baik, semua yang dilakukan dia adalah baik. Lalu selanjutnya pemazmur mengatakan, karena engkau naturnya baik dan apapun yang dikaryakan engkau adalah baik, maka tolong ajarkanlah semua yang keluar dari engkau. Ketetapan, firman, arahan, titah, semua itu kepadaku. Kenapa? Yang keluar dari orang yang baik, sosok yang baik pastinya baik. Jadi antara firman, titah, ketetapan dengan pribadi Allah yang baik itu tidak bisa dipisahkan. Dan itu sangat dipahami oleh pemazmur. Maka di dalam segala pergumulannya, pemazmur yakin sekali firman Allah tetap terbaik karena lahir dari Allah yang baik. Allah yang karyanya baik. Bapak Ibu ingat Kejadian pasal 1, Allah selalu ngomong baik ya Bapak Ibu untuk 6 hari ya. Good, bagus, bagus, tov. Sampai ketika manusia diciptakan, Allah bilang sangat baik. Ya. Nah saudara kasih Tuhan Yesus, jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu memastikan bahwa kenapa firman Tuhan itu adalah tidak ada tertandingi, tidak ada bandingannya. Karena dia lahir dari Allah yang baik. Yang tidak pernah ada tidak baik dari dalamnya. Saudara, kita bersyukur karena kebaikan itu akhirnya keluar, lahir. Dan di dalam Yohanes pasal 1 Bapak Ibu semakin jelas sekali. Dari Allah yang sempurna, yang baik, yang karyanya semua baik, keluar ketetapan, keluar firman, keluar logos. Pada mulanya logos firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dua pribadi ini tidak bisa terpisah. Dan menjadi daging, tinggal di tengah manusia, berkemah bersama dengan manusia. Itu anugerah yang luar biasa. Bapak Ibu, ketika saudara berjuang sendirian, betapa khawatirnya, lemahnya kita. Tapi ketika saudara sadar ada yang menemani kita dan itu adalah sosok yang baik dan karyanya selalu baik, maka saudara akan terhibur dan dikuatkan untuk menjalani kehidupan ini. Firman Allah yang tiada bandingnya, Kristus yang sempurna, menjadi bagian saudara dan saya. Bapak Ibu, kadang-kadang firman Allah yang kita bilang baik, lahir dari Allah yang baik, begitu kita dengar saudara sekalian, itu bisa gak nyaman di telinga loh Bapak Ibu. Ya. Muse, jontau, firman Tuhan diberitakan. Kadang-kadang ada orang merasa, ini ngomongin gue ya. Kok nyakitin saya sih, gak enak sih ngomongnya pakai firman Tuhan begini. Ya, kadang-kadang kita gak enak dengarnya. Ada yang bisa tersinggung. Saudara, kita ingat di dalam Matius pasal 15 ayat 25, 26, 27. Kalau Bapak Ibu nanti lihat sendiri. Bagian itu adalah ada satu firman yang tidak enak didengar. Yaitu ketika seorang wanita Kanaan itu anaknya sakit, berat. Lalu datang kepada Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan please tolong anak saya. Tuhan tidak tanggapin. Tuhan tolong. Ini Tuhan bilang, enggak baik roti untuk anak-anak dikasih untuk siapa? Untuk anjing. Anak zaman sekarang ngomongnya anjir, saudara-saudara. Apa sih anjir gitu? Ya bahasa halusnya anjing katanya. Nggak bagus untuk anjing. Ini firman Tuhan bukan? Saya tanya, firman Tuhan bukan? Firman Tuhan dikeluarkan dari mulut Tuhan Yesus. Firman yang jadi manusia. Enak gak didengar? Nyakitin hati Bapak Ibu. Betul? Saya tidak tahu Bapak Ibu ada di situ, di wanita itu sakit hati nggak Bapak Ibu? Kira-kira sakit hati nggak? Sorry ya, roti ini bukan untuk kamu, ya.
nggak bagus, ini untuk anak-anak, kasih anjing. Waduh saudara, saya coba bayangin kalau saya ada posisi di situ saudara, posisi wanita itu, saya pulang Bapak Ibu. Ya, kamsiah ya, aku pulang, aku cari tabib yang lain aja deh. Gitu. Firman Tuhan nggak selalu enak Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan nggak selalu nyaman. Firman yang lahir dari Allah yang baik, bahkan keluar dari mulut Kristus pun, tidak selalu enak dan menghibur telinga. Namun perhatikan sikap dari wanita itu, saudara, dari Kanaan itu yang bukan umat Allah. Dia mengatakan, benar Tuhan, tapi anjing pun, wah perhatikan, makan dari mana? Remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Astaga, sampai di situ saya mau nangis. Ada orang yang menghargai Tuhan yang berfirman seperti itu sebagai satu kebenaran yang tidak bisa ditawar lagi. Walaupun keras, walaupun tajam, walaupun itu menyakitkan, tapi aku mau, tetap mau. Tidak ada yang lain. Aku tetap mau. Karena aku percaya engkau sanggup, engkau baik. Apa yang engkau lakukan pasti baik. Jemaat Tuhan, hari ini banyak orang suka piara pet ya. Saya berapa kali mobil saya dengan mobil-mobil yang lain berdesakan gitu kayaknya. Biasa kalau sekolah pada bubar itu kan begitu kan. Tiba-tiba di sebelah saya itu jendelanya ngebuka, itu mobil mewah itu. Itu pasti di atas 1 M ke atas tuh mobilnya, itu mewah bener pokoknya ya. Begitu jendelanya kebuka, yang muncul wajah siapa? Yang muncul bukan wajah ART, bukan wajah siapa, anjing yang keluar. Tengok sana, tengok sini, kemudian itu lidahnya keluar gitu ya. Saudara, saya berharap di dalamnya ada tuannya, ada siapa, karena kelihatan gitu kan. Nggak taunya di sebelah anjing ART, jagain satu anjing. Di depannya nggak ada lagi, supir bawa pribadi. Wah, anjing sekarang hebat ya. Anjing sekarang itu homing. Ya. Itu mujur nasibnya enak ya, home ya, betul-betul. Ya. Pak kerja di mana Pak? Jakarta. Kerjaan apa Pak? Supir pribadi. Mobilnya apa Pak? Mewah pokoknya. Gitu. Siapa yang disupiri Pak? Anjing. Saudara, saya nggak iri. Saya hanya bercermin, dari situ saya berefleksi. Saya berefleksi begini, saya sebetulnya juga orang yang tidak layak, tidak ada kelayakannya. Tetapi ketika firman itu menjadi Yesus Kristus, jelas semua karya Allah yang dahsyat, yang luar biasa, tak tertandingi. Karya keselamatan itu jelas di dalam Kristus mengangkat saya. Dan sekarang hari ini kita ada diselamatkan karena anugerahnya. Untuk itu saudara sekalian kita bersyukur sekali untuk Allah yang sedemikian dan firman-Nya itu menjadi bagian dari hidup saya. Itu yang pertama. Yang kedua dan yang terakhir Bapak Ibu, dari Mazmur 119 ini apa yang saya ingin sharekan sebetulnya. Suatu respon tentunya, suatu respon. Kalau kita sudah mengalami Allah yang berbuat baik, Allah yang baik dan berbuat baik, dan ketetapan-ketetapan yang keluar semua baik, dan itu terjadi menjadi Kristus yang adalah guru yang baik, juru selamat kita satu-satunya, lalu respon kita apa berikutnya? Mazmur 119 ayat 65-72, ayat 70-72 mengatakan, tetapi aku Tuhan, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Ayat 72, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku lebih dari ribuan keping emas dan perak. Itu tadi yang kita baca. Kesukaan, paket kesukaan. Saya mau sharekan paket kesukaan. Kalau memang Allah itu yang kita percaya adalah Allah yang baik dan berbuat yang baik dan firman-Nya baik, mestinya kita suka. Kita suka. Dan tidak ada yang lain, bahkan emas, perak tidak akan bisa menggoda kita untuk lepas dari kesukaan ini.
Bapak Ibu, hari ini kita perlu terus berefleksi loh. Hari ini kita bertanya, saya itu sesungguhnya suka apa? Saya suka apa? Kalau diberikan kesempatan free untuk saya untuk melakukan apapun juga, dan tidak ada yang mengawasi saya, ya, kira-kira saya akan buka apa? Saya suka apa? Yang namanya paket kesukaan ini, saudara sekalian, kata suka ini di dalam bahasa asli adalah kefes. Kefes ini dipakai dalam pembukaan Mazmur yang ada 180 biji Mazmur. Mazmur nomor 1, pembukaan mengatakan yang sukanya Taurat Tuhan, kefes. Suka apa itu? Suka karena menghargai, memandang itu yang terbaik dan saya harus memilikinya. Kefes. Paket suka meliputi aku suka mendengar, aku suka membaca, aku suka memperkatakannya, dan aku suka melakukannya. Ada nggak Bapak Ibu kita di situ? Tidak hanya mendengar saja, tapi satu paket itu adalah kesukaan kita. Mestinya demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya masih ingat zaman kami di sekolah teologi dulu, jadi tentu belum ada WA, belum ada handphone. Ya. Hari ini sudah pakai WA, pakai handphone. Orang menjalin hubungan khusus, hubungan cinta kasih itu lebih seru gitu ya. Cepat sekali gitu ya. Zaman kami dulu saudara surat cinta, ya surat cinta. Wah sekali nulis surat cinta kayak nulis paper itu ya. Panjang berlembar-lembar. Habis itu dikirim, kirim kan. Nah, kalau pas keluar kota, nyampainya berapa hari, tunggu balasannya berapa hari. Begitu kita terima balasannya, oh so precious ini ya, luar biasa berharganya, dibaca, diulang-ulang, disimpan. Ya, di sini masih mengalami nulis surat cinta ya, Bapak Ibu ya. Kalau yang muda-muda mungkin sudah tidak tulis surat cinta lagi ya, ketik WA cinta gitu ya, dengan semua emoticon yang di dalamnya itu kan ya, lain rasanya Bapak Ibu, lain. Nah saudara, ketika kita mencintai, menyukai itu seperti itu loh Bapak Ibu. Excitednya, wah merindukannya, happy-nya, itu semua itu loh. Jadi kalau aku mendengar suaranya, itu wah rela, senang sekali. Membaca suratnya, memperkatakan dia, menjelaskan, oh aku tuh punya kenalan ini loh, teman baikku loh, pacarku loh, kekasihku loh. Wah itu demikian harusnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, permisi tanya ke masing-masing apa yang kita sukai. Tanpa itu firman Allah apakah saudara gelisah atau enggak? Satu hari tanpa baca firman Allah gelisah atau enggak Bapak Ibu? Atau baik-baik saja, biasa-biasa aja? Ini harus ditanyakan, tanyakan terus-menerus. Saudara, ada satu ucapan kuno ya, saya suka baca filosofi ya, dari seorang filosof yang sangat berpengaruh di dunia timur dan masyarakat Tionghoa dan Korea, Jepang semua, itu Confucius ya. Confucius mengatakan satu perkataan yang saya kira luar biasa sekali. Dia mengatakan, kalau pagi hari aku mendengar firman atau kebenaran, maka sore atau malam hari aku mati pun rela. Ya. Bahasa kerennya mengatakan, Zhao wen dao, xi si keyi. Pagi aku dengar firman, dapat kebenaran. Wah puasnya, happy-nya luar biasa. Sore gua mati kamguan saudara. Kira-kira gitu. Hari ini saudara kita anak Tuhan, ada firman gelisah enggak? Enggak ada firman gelisah enggak? Enggak ada cuan gelisah saya saudara gitu ya. Kalau bocuan gelisah aku gitu ya. Wah ini modal kemakan terus, repot ini kita nih ya. Confucius juga mengatakan satu perkataan yang indah. Manusia yang gentleman, orang yang
mulia, noble, ya, itu mencari firman atau kebenaran, bukan mencari untung atau kehidupan. Nah, hari ini kan kita tahu namanya Cho Sing Lee, ya, dagang, ya, berniaga, mencari hidup, gitu kan. Memang itu perlu, tapi bagi seorang yang noble, orang yang mulia, lebih penting adalah mencari kebenaran. Ya. 君子谋道不谋生. Cuma dikasih Tuhan Yesus hari ini tanpa firman, saudara gelisah enggak? Tanpa melakukan firman, saudara gelisah enggak? Atau kita terhibur dan puas bisa tidur nyenyak kalau kita cuan, duit. Tapi kalau kita tidak dapat firman, tidak baca firman, tidak melakukan firman, biasa aja. Saudara, firman Allah tidak tertandingi. Mana? Dan bagaimana kita mempersaksikan itu kepada dunia? Bagaimana orang datang kepada Kristus kalau tidak melihat itu dalam kehidupan kita? Nah, biarlah Tuhan berkati kita, Bapak Ibu. Kita belajar untuk yang kedua ini adalah sukacita, bersuka, kesukanya adalah firman Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada satu peristiwa ini, kesaksian seorang ibu. Saya tutup dengan kesaksian seorang ibu ini. Ibu ini selalu gagal untuk mengendalikan emosinya. Meledak-ledak terus. Kenapa? Ya karena suaminya sama anak-anaknya kadang-kadang juga mancing-mancing juga. Si saudara itu namanya keluarga mah susah ya, siapa duluan siapa berikutnya itu udah berkelindan sangat jelimet gitu loh saudara. Tapi ibu ini punya kesadaran. Dia datang ke muse, pendeta mengatakan, tolong saya ini kok emosi terus, suka marah-marah. Kalau sudah marah ngomongnya kasar, nyakitin, kadang kotor. Jadi tolong. Musenya bilang, oke, you mesti baca firman lebih banyak, konsentrasi pada firman, melakukan itu dan seterusnya gitu loh ya. Banyak berdoa. Saudara, ibu ini bolak-balik mengatakan, Pak Pendeta, saya hari ini gagal. Nanti besoknya atau berapa waktu hari kemudian datang, Pak Pendeta, hari ini gagal. Pak Pendeta, hari ini gagal. Pak Pendeta hari ini gagal. Saudara kok jadi pendetanya, jadi musuhnya, jadi pembimbingnya, dilaporin gagal terus, kira-kira gimana saudara? Hah? Dari mukanya sabar, tenang, oh ya gak apa-apa, kita berjuang, mari terus, ciayo. Sampai lama-lama muka kita juga, saya gagal loh, sabar gitu ya. Saya gagal untuk sabar nih, saya mau ngomong nih ya. Tegas nih sekarang saya ngomong. Kenapa ibu selalu gagal? Kenapa? Kenapa gagal terus? Nggak serius kan dengan firman Tuhan? Ya kan ibu? Itu Pak Pendeta akhirnya begitu. Sudah Bu, nggak usah datang cari saya lagi. Ya itu demikian. Jadi saya sudah ngomong semuanya dan berikutnya tolong jangan cari saya lagi. Ibu kalau masih terus gagal, lakuin ini satu. Itu firman Tuhan gak usah lagi dibaca lagi. Tapi dicatat, disalin. Catat itu Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Dan jangan datang lagi bilang gagal. Itu aja terakhir, sudah. Itu saking musuhnya sudah. Nahan begitu lama gitu ya. Saudara, apa yang terjadi? Ibu itu memang gak datang lagi. Perkataan keras ini siapa yang dapat menerimanya? Ibu itu gak datang lagi. Setahun gak datang lagi. Tahu-tahu Natal, Christmas datang lagi cari musuhnya. Musuh, Pak Pendeta, boleh enggak Natal ini datang ke rumah saya ada satu hadiah untuk Pak Pendeta. Waduh. Ini Natal nih ya, musim hadiah ini ya. Pak Pendeta bilang, oh terima kasih. Ya nanti aku coba atur waktu datang. Datanglah, ketemu di rumah
ibu itu siapkan hadiahnya. Saudara tahu hadiahnya apa? Beberapa buku catatan, itu buku catatan tuh ya, buku catatan tulis, tumpuk sampai beberapa tumpuk itu, taruh di meja. Musuh Pak Pendeta, ini hadiah Natal untuk Bapak. Loh apa ini? Kan Pak Pendeta suruh saya salin Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, saya catat, saya salin. Bahkan pendeta pun tidak mencatat. Dan kabar baiknya puji Tuhan untuk pendeta, setiap kali saya mencatat, konsentrasi ke situ, Tuhan tolong saya semakin sabar. Saya nggak lagi marah-marah. Anak saya, wah kayak gitu, suami kayak gitu. Enggak, saya enggak marah-marah lagi. Setahun lewat, ini sudah selesai semua, emosi saya baik, sudah bagus. Ya, Tuhan tolong saya, puji Tuhan. Bapak Ibu, Pak Pendetanya yang hari itu juga emosi mengatakan, catat itu Alkitab, salin semua dari depan saya belakang. Hari ini dia tertunduk. Tuhan luar biasa. Ketika seseorang betul-betul yakin percaya Alkitab firman Allah yang terutama dan bisa merubah hidup seseorang, berkuasa, tidak ada bandingnya. Walaupun polos-polos itu ya, terjadi mujizat. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian sedikit tips, kalau Bapak Ibu ingin merubah seseorang, suruh aja catat Alkitab. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, catat habis satu ya, dia pasti berubah ya. Cuman siapa yang bisa melakukan itu? Gak banyak. Kiranya Tuhan menolong kita Bapak Ibu menjadi pelaku firman, karena Allah kita baik, semua karunia baik, ketetapan-ketetapannya baik, dan itu sudah hadir dalam kehidupan kita, itu Kristus Yesus. Lalu kita suka dengar, baca, perkatakan, beritakan Injil, dan lakukan Bapak Ibu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang diberkati. Mari kita masuk dalam